Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, Islam dan sehat jasmani rohani, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka silaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sarana bahwa kita nanti kalau menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu dan sekalian, mari kita kaji di Quran surat Al-An'am. Kita lanjutkan kajian kita dimulai ayat 65. Di ayat ini menceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa Allah menceritakan sekaligus memperingatkan kepada hambanya bahwa jika mereka kembali kepada kemusyrikan setelah diselamatkan dari mara bahaya, maka Allah akan mengirim azab kepadanya. Agar supaya mereka menjadi orang yang faham terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Karena adanya adab itu Bapak sekalian belum tentu orang bisa memahami, tapi harapannya Allah supaya faham hasil atau akibat daripada perbuatan syirik itu adab yang datang. Maka di ayat ini disebutkan kul, sampaikan ya Rasul, wal qadiru ala ayyaba'asa alaikum adaba min fauqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sini di akhir ayat itu la'allahum yafqahun, agar mereka memahami. Di ayat 65 surat 6, sampai terjemahkan itu. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Oh, ini gitu. Allah itu berkuasa Bapak Ibu sekalian mengirim azab. Mengirim, disengaja oleh Allah dikirim. Itu karena kemusyrikannya. Mereka lalai kepada yang membuat hidup ini, yang menjadikan hidup. Akhirnya disengaja oleh Allah dikirim, dan Allah berkuasa itu mengirim. Dikirim, Allah memberikan kabar ngeten. Dikirim adab kepadamu di sini manusia yang syirik. Dari mana arah pengiriman itu?
dari atas kamu. No, dari atas. Bisa adab itu datang dari atas kita. Atau terus ya Allah, atau dari bawah kakimu. oh, bisa adab itu datang dari bawah. Atau terus ya Allah, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Adabnya tidak berupa dari atas dan bawah, tapi dicampur dari golongan mereka yang golongan bertentangan, dicampur. Kalau ada satu golongan baik kemudian dicampur dengan golongan buruk, diudek ngeten Mbak Bu. Padha karo barang baik dicampur barang buruk. Jadinya baik apa buruk? Buruk kan? Kalau kita digolongkan orang yang saling bertentangan, pasti hidup tidak enak. Akan terjadi siapa yang kuat, dialah yang menang. Kemudian ayat ini dilanjutkan. Dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebagian yang lain. Nah di sini, karena dicampur oleh Allah, akhirnya Allah merasakan keganasan satu dengan yang lain, saling tindih menindih, saling bunuh membunuh, saling mencakar satu sama lain. Itu karena kesyirikan. Maka Allah menyatakan, "Ungdur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Tanda kebesaran Allah itu banyak. Kalau sekupnya itu azab, itu bermacam-macam model yang dijadikan alat untuk supaya orang itu kembali kepada Allah. Silih berganti, ono azab model tenggelam, ono azab model angin keras, ada azab model apa itu guntur yang keras, apa bledek bahasa kita itu, bahasa Jawanya itu bledek, bahasa Indonesianya apa, petir. Ada yang model banjir. Itu semua datang karena kesalahan manusia. Nah, mendatangkan itu Pak Bu adalah sebuah kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak berkuasa, tidak bisa mendatangkan silih berganti begitu. Nah, tujuannya supaya kita memahami. Makanya ayat ini ada hubungannya dengan ayat 64. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan ketika Allah berfirman di ayat 64 di surat Al-An'am ini, di ayat 64 kan disebutkan gini, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Ayat 64 coba nih. Katakanlah, ini Rasulullah disuruh menyampaikan kepada umatnya. Ya Rasul sampaikan begini. Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu. Nah, terus dan dari segala macam kesusahan. Jadi bencana yang akan menimpa orang tidak jadi itu diselamatkan oleh Allah. Atau Allah tidak memberikan bencana kepada mereka. Itu Allah yang menyelamatkan. Sebetulnya dunia ini Pak Bu kejam sebetulnya. Apa yang ada di sebelah kita ini kejam sebetulnya. Tapi semua itu
sakhor oleh Allah. Makanya dikengken minta perlindungan pada Allah. Qul a'udzu birabbil falak. Qul, sampaikan ya Rasul, a'udzu birabbil falak. Kadanono umatmu. Kongkon muni ngene, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua yang kau ciptakan. Falak itu sesuatu yang diciptakan di dunia ini. Juru minta berlindung kepada Allah. A'udzu birabbil falak. Karena yang diciptakan oleh Allah itu, Pak Bu, ada yang baik, ada yang buruk. Makanya di situ disebutkan yang diciptakan oleh Allah, yang kita minta berlindung itu min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah ini semuanya sebetulnya terhadap manusia itu tidak ada perhatian, Pak Bu. Karena disakhor oleh Allah, akhirnya bisa dibutuhkan untuk kepentingan manusia. Matahari itu kejam sebetulnya. Karena kalau dilihat dari ilmu pengetahuan bahwa panasnya matahari itu, dilihat dari ilmu pengetahuan itu 15 juta derajat Celcius. Itu kalau dilihat dari bukunya Profesor Agus, ahli nuklir, itu panasnya 15 juta derajat Celcius. Wong 1000 ae lho, Pak Bu. 1000 derajat ae. Niki lho. Besi baja. Itu dipanasi 1000 derajat. Jes begitu, menjadi air. Bisa diceduk gini, dicitak. Jadi paku, jadi kawat, jadi betoneser, jadi besi kerangka bangunan, jadi besi yang dipakai untuk liwat kereta api itu dipanasi 1000 derajat Celcius. Belum 10.000, belum 100.000, belum 1 juta. Ini 15 juta matahari. Iku lek metu ngene, biur ngene, entek penduduk bumi. Nggak ada yang hidup. Yontek, Pak Bu. Gak terima gosong, terbakar habis. Tapi kenapa sinar matahari itu cahayanya sinarnya ini sampai ke bumi, kita terima di sini hanya 20 derajat Celcius, hanya 36 derajat Celcius. Karena disakhor oleh Allah. Karena ada ayatnya kan, wasakhor samsa wal qamara, dan Allah mensakhor matahari dan bulan. Dan disakhor, Bapak. Kalau dilihat dari beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah bahwa dunia ini sebetulnya kejam, tapi menjadi lunak karena dibutuhkan oleh manusia yang Allah sediakan. Contoh ini Bahro sekarang, contoh Bahro niku laut itu kejam. Kalau ada manusia ke laut tenggelam. Ombak laut itu besar. Kenapa laut dapat dikuasai oleh manusia? Karena laut disakhor. Bahasa saya, Pak Bu, bahasa saya, Allah kepada lautnya nih, laut, bahasa saya, kamu jangan kejam ya, tolong beri kesempatan manusia bisa hidup di atasmu untuk mencari karuniaku yang saya letakkan di dalammu. Bahasa saya, bahasa Quran ingatan di surat 16 ayat 14 ini, contoh ini,
Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Nah niki coba. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu. Loh nih, lautan itu ditundukkan, disakhor namanya, disihir loh. Lautan itu ditundukkan oleh Allah. Sakjane kejam itu. Min syarri ma khalaq. Kejam sebetulnya, tapi ditundukkan oleh Allah, ditundukkan untuk kamu itu kita. Tujuannya apa ditundukkan? Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Nah, niki litakulu minhu lahman thariya, agar kamu bisa memakan hasilnya lautan itu, agar kamu bisa mengambil hasilnya lautan itu dari binatang yang segar. Jenenge apa? Ikan. Niki daging yang segar, namanya ikan, supaya kita bisa mengambil, bisa memakan. Kalau lautan ini enggak ditundukkan, kita begitu datang ke laut, diantem laut, lep, amblas entek, habis. Karena disakhor oleh Allah, sehingga kita bisa mengambil satu daging yang segar. Nomor dua, watastakhriju minhu khilyatan talbasunaha, niki. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Oh, akhirnya dapat mengambil perhiasan dari laut. Ono sing model mutiara, ono sing model emas, ono sing model intan, itu dari laut tuh. Talbasunaha, agar kamu memakainya. Wong duwe intan itu kalau jumlahnya besar Pak Bu, soge orang. Soalnya mencarinya sulit. Pasir itu mencarinya mudah, makanya harganya murah. Kok umpama mencari pasir itu sulit, mesti mahal pasir. Emas itu mencarinya sulit, makanya mahal. Ngoten. Nomor loro, nomor telu. Wa taral fulka mawakhira fihi, niki. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Nah, akhirnya bahtera bisa berlayar di atas laut, karena disakhor lautnya. Enak aja, tenang aja. Bahkan orang yang di dalam kapal itu, bahtera itu, kadang tidak ingat Allah, Bapak. Bermaksiat di dalam kapal itu, minum minuman keras, lupa zikir kepada Allah. Bisa terjadi, dulu pernah terjadi Pak Bu di Salimbu sana. Jenenge kapal Tampu Mas. Berapa puluh ribu itu orang tenggelam. Di dalamnya banyak maksiat, kemaksiatannya ditebar di dalam. Berminum minuman keras, kemudian ya sudah kemaksiatan yang begitu besar di dalam kapal itu. Nggak ingat kalau mereka itu berada di atas bahtera yang sangat bahaya. Nah kalau sudah terlalu begitu, tenggelamkan oleh Allah. Ditenggelamkan. Sakjane ayatnya ngeten. Wa taral fulka mawakhira fi. Sakjane ayatnya itu menyatakan, kamu lihat, coba bahtera itu berlayar di atasnya, aman kan? Dan bahasa saya, aman kan? Kalau kamu bisa berlayar di atasnya. Nah, yang nomor 4, laut itu saya sakhor terus ya Allah. Yang nomor 4 niki walitabtahu min fadlihi niki.
dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Nah, ben oleh keuntungan dari kurnia Allah di dalam laut itu. Akhirnya orang bisa mengambil harta yang ada di dalam laut itu, Pak Bu, hidupnya kaya. Itu jenenge fadilah dari Allah, karena laut disakor. Sakjane bahaya itu. Ada. Tujuannya apa Allah berbuat demikian untuk makhluknya? Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Ben syukur, ben bersyukur. Dan ayat semacam ini banyak, Pak Bu. Namun manusia tidak banyak yang bersyukur, walaupun ditunjukkan semacam ini, apalagi dia tidak memahami, sehingga dengan tidak memahami itu mereka tidak bisa bagaimana cara bersyukur. Wong gak tahu maca ayat itu. Contoh lagi, dalam hidup ini kan ada putaran nih, semua berputar, Pak. Bumi berputar, matahari berputar, bintang berputar, bulan berputar. Itu diputar oleh Allah. Contoh ya, di surat 10 ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Niki. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Matahari itu dibuat oleh Allah bersinar. Lalu dan bulan bercahaya. Bulan dijadikan oleh Allah bercahaya karena sinar matahari dipantulkan ke bulan, bulan mantulkan ke bumi. Bulan tidak panas karena ada pantulan saja, pantulan cahaya, mantul ke bumi. Sedangkan sumber energinya itu di matahari. Allah menjadikan matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Yang kedua, nih, wa qaddarahu manazila, nih. Dan ditetapkannya manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Nah, Allah menetapkan manzilahnya, jalannya bulan itu, jalannya perputaran itu. Itu ditetapkan oleh Allah, disengaja oleh Allah begitu, Bu. Disengaja. Tujuannya apa? Ini tujuannya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, akhirnya roh iki waktu nih pukul berapa. Kalau model sekarang ini pukul berapa? Nah, ada putaran. Terus tahun itu tahun keberapa? Dihitung mulai kapan perputaran itu? Sekali putar 1, putar lagi 2, putar lagi 3. Kalau dihitung dari Masehi, putarannya itu sekarang sudah 2024 putaran. Sekarang ini kalau dihitung dari Masehi. Kan tahun sebelum Masehi kan ada, mulai Nabi Adam dulu berapa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dihitung dari hijrah Rasulullah, putarannya sudah berputar 1, 2, 3, sekarang sudah 1440 putaran. Itu benro ada sini, supaya mengetahui perhitungan bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Allah menciptakan seperti itu gak main-main, Bapak. Allah menyatakan ngeten, ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Loh, dengan hak itu benar. Diciptakan oleh Allah seperti itu, benar. Enggak main-main. Tujuannya apa diciptakan seperti itu?
Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, agar mereka itu mengetahui itulah kebesaran Allah. Tapi setelah mempelajari Quran. Kalau tidak mempelajari Al-Quran, paling ya ditakon, kalau dijelaskan ya alakat biyen sebelum kamu lahir ya wis ngono iku matahari, biyen sebelum kamu lahir bulan ya seperti itu. Hanya begitu. Baru orang yang faham saja yang membaca Quran. Wong baca Quran saja balik-balik gurung faham kadang-kadang. Apa maneh gak tahu belajar Quran, ya tambah gak paham. Itu contoh ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua itu adalah Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Allah Maha Besar. Maka di ayat 64 tadi, di ayat 64 di surat 6 tadi loh. Di ayat 64 itu sudah disebutkan kan? Allah menyelamatkan kamu dari pada bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Lah, mari diselamatkan. Di sini lanjut. Summa antum tusyrikun. Nih. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Loh, mari diselamatkan, mempersekutukan Allah lagi. Maka Ibnu Katsir memberikan penjelasan, kalau sudah diselamatkan kamu mempersekutukan Allah, maka di ayat 65 kul, sampaikan ya Rasul, wal qadiru ala ayyab'asa alaikum adzabam min fawqikum au min tahti arjulikum. Ya Rasul, sampaikan, dialah yang berkuasa karena kamu syirik wis diselamatno berbuat syirik, maka Allah berkuasa untuk mengirimkan adab kepada kalian. Dari mana adabnya? Dari atas. Dari mana lagi? Dari bawah. Allah Maha Kuasa. Kalau kamu berbuat syirik, menurut keterangannya Ibnu Katsir, artinya sesudah dia menyelamatkan kalian, kalian tetap berbuat syirik, azab datang. Maka Bapak Ibu sekalian, watak manusia ini salah satu diantaranya ketika diselamatkan oleh Allah, mereka itu berbalik. Contoh ya, di surat 17 ayat 66 dan seterusnya, Allah menyatakan ini, Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Niki, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu. Oh, kapal lautan itu bisa berlayar ini. Iku sing nglayarno Allah itu, Pak Bu. Walaupun di situ ada nakodanya. Memang nakoda itu sebagai perantara. Tapi yang menyelamatkan Allah yang buat layar itu. Tidak bisa Pak Bu berbuat sendiri. Kita dapat datang ke sini, itu yang menjalankan Allah. Awake dhewe gak iso ngatur sikil Pak Bu. Sikile diatur gak iso. Kalau Allah membuat sikil, ojo melaku kon kenceng, mandek kenceng no omah Pak Bu. Gak iso bergerak. Nah, kita diberi oleh Allah kesempatan kakinya bisa manut, ditarik ke muka, ditarik ke belakang, akhirnya jadi jalan. Enak kita sampai tujuan. Jadi kapal di lautan berlayar itu karena kekuasaan Allah memberikan kesempatan orang itu bisa hidup berlayar di lautan. Kemudian
di ayat ini disebutkan tujuannya apa? Litabtahu min fadlihi. Tujuannya ini agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. oh, ben kita ini bisa hidup karena fadilah, fadlihi ini gitu, dari karunia Allah, supaya bisa mengambil. Contoh ya, contoh dalam kehidupan di laut itu Pak Bu, orang mencari karunia Allah, ada yang mengambil barang seperti ini Pak Bu, padahal lek awake dhewe kalau kita mencari napa ikan iku ambek pancing satu ngene itu ngenteni suwengi Pak Bu, meneng ae gitu pinggir sungai ya. Untuk kira-kira pukul 2 malam baru digodol ikan dung oleh siji. Iku ae ndukure wader. Ya. Engko jam pukul 3 oleh maneh dung oleh lele siji. Ngono ae gedene gak sampai sak sikil. Ngono ku semalam wis gak salat subuh, gak salat tahajud. Wis gak turu oleh iwak loro. Saiki sing nang laut tuh, mboten loro niki. Coba ini dipukat semacam ini, Pak. Berapa ikan jumlah sekian ini? Berapa ton? Ini karunia dari Allah, Pak. Tidak main-main. Allah memberikan kesempatan kita. Sehingga kapal itu diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan karunia Allah dari lautan. Oh, ditarik Bu dari kapal, sudah dipukat, tarik naik. Oh, ikan itu. Lah awake dhewe mancing oleh sakmene ya berapa ribu tahun baru oleh iwak sakmene. Iki lho ndak pakai kapal aja cukup. Nih. Nah, setelah naik baru dibuka jejaring ini. Keluar ikannya dari jejaring ini. Akhirnya kita beli di pasar per kilo 18.000, ono sing sak kilo itu 30.000. Ya dari sebegini nih Pak. Mereka jual. Nah ini berapa kilo? Bukan kilo, ton Pak. Ya. Ini salah satu di antaranya ayat itu menyatakan litabtahu min fadlihi. Tujuan pertama, endingnya ayat ini innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Disayang kita Pak. Allah Maha Penyayang, diberi oleh Allah. Kono urip nang laut, tak kei karunia aku. Jukono. Padahal setiap hari diambil Pak. Ndak habis dari laut itu. Kadang-kadang saking tomaknya orang ya, saking tomaknya gurung gede di Joko, urang belum besar itu Joko, akhirnya cilik-cilik dijukoi Pak Bu, jenenge urang dawu, cilik-cilik nih kok ya, wis dijukoi, barno lah gede lah enak, nggih, ono mana sing calone iwak gede, cilik-cilik dijukoi, akhirnya dadi iwak teri, ono nggih. Iwak teri, itu lah dibarno kan gede ini. Saking tomaknya manusia, ngono ku lho gak tau entek di laut itu. Masihkah orang diberi kenikmatan seperti itu menyembah selain Allah? Sik nyembah selain Allah ta.
Kalau mereka masih menyembah selain Allah, adab Allah datang dari atas, dari bawah, pantas Pak Bu. Tidak salah Allah, itu akibat dari perbuatan kesyirikan. Di ayat 67 di surat 17, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Ini sifat manusia pada umumnya, Pak. Ayat 67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, Lah iki mang di lautan mendapatkan apa? Karunia. Sekarang diwali oleh Allah. Nek kowe nok lautan terus kena bahaya. Kira-kira ombak yang sangat besar, kapal atau bahtera ini goleng lah Bu. Pertanyaan saya, kalau berdoa kepada siapa? Allah. Bukan kepada yang disembah selain Allah. Bukan kepada batu yang besar itu. Bapak Ibu sekalian, saya sering mendengar berita ada tol, Mbak Bu. Tol jurusan Surabaya Jakarta. Itu no daerah sebelum Bandung itu ono daerah jenenge Cipali. Tahu dengar? Pernah dengar? Cipali. Itu sering terjadi kecelakaan di situ. Baik kecelakaan tunggal atau kecelakaan tabrakan. Di tol Cipali itu. Ada apa di situ kira-kira? Satu, memang tolnya itu ya agak sempit. Walaupun tol ukuran besar itu, tapi saya kira termasuk agak sempit karena daerahnya begini, naik, turun itu panjang sekali, Bapak, panjang sekali sampai naik itu. Saya tahu sendiri karena saya lewat sana, lewat tol Cipali itu, turun panjang sekali. Lah orang biasanya kalau naik di situ, Bapak, lepas kontrol, mobil digas sekuat-kuatnya sehingga sampai lari 150 sampai lebih dari itu. Jadi koyo pesawat ngono, bos ngoten. Nah itu kalau dia tidak bisa menguasai setirnya, bisa nggak terjadi kecelakaan? Bisa terjadi. Kecelakaan ini meduk wis dadi celaka kok. Setir ini banter, menggok didik ini, jros langsung Pak Bu, banter soalnya. Ya lek liri, menggok ini, si utuk ini, lek banter kan bros langsung gitu. Dan terjadi kecelakaan. Ternyata juga yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya melihat di situ ada batu besar. Orang-orang mengatakan, salah satu di antaranya, batu itu tidak bisa dipindah, katanya begitu. Tidak tahu ceritanya, tapi itu sebuah cerita. Dan memang ada batu besar, Pak Bu. Besarnya ini kurang besar. Sekubah ini kurang besar. Ya hampir separuhnya ini masjid ini. Terus tinggi. Ada di sebelahnya tol. Itu ceritanya orang, ceritanya. Alat berat untuk menggeser batu itu tidak bisa, tidak pernah bisa. Semuanya alat berat jebol. Ya mungkin saking besarnya ada batu. Bunder tuh, akhirnya ini saat itu disemen Pak Bu, mumet ini. Diletakkan di pinggir tol. Jadi tolnya itu agak mencang gitu gini untuk menghindari batu itu supaya tetap jadi jalan tol. Nah, yang pertama, yang kedua, orang percaya bahwa batu itu ada sing nunggoni, Pak Bu. Kira-kira sing nunggoni sinten?
Mungkin kepala desa mriku. Nggih. Lah yang dipercaya niku sing nunggu niku mempunyai kekuatan gaib. Karena dipercaya Bapak Ibu, setan itu nggih yang baik dari golongan jin atau yang lain itu kalau dipercaya mereka menjadi agar dan manusia terpengaruh keimanannya. Akhirnya menjadi sering terjadi di sana. Apa? Sering terjadi kecelakaan karena dipercaya. Betul nggak? Oke, monggo. Ini alhamdulillah PL-nya hidup gini. Ini hampir beberapa jam ini mati lampunya, oke. Nah, cukup begini aja sudah cukup balik Bapak dan Ibu saudara sekalian, sampai nurun mana ini Bu? Si panas. Itu kisah yang ada di daerah Bandung sana. Cician kan, di sana kan Cician ya. Ya, termasuk daerah Cipali. Sebentar ada kecelakaan di sana karena dipercaya. Orang kadang-kadang takut, nun sewu. Karena takut, maka dia celaka. Lo kayak contoh, ketika orang itu nabrak kucing, ya apa? Yang ada di kepercayaan kita ini sudah ada nyala itu. Kalau ada orang nabrak kucing, merasa apa? Sial. Dirinya itu celaka. Waduh, apes bahasa kita. Tadi sudah nyala, biar bisa adaptasi biasanya. Adaptasi karena baru mati. Nanti kalau sudah agak dingin sedikit, ditutup lagi, dibiarkan nyala. Orang logika kita Pak Bu, naik sepeda motor, ono kucing mlaku ditabrak, brek. Biasa sing apes kucinge apa wonge? Kucinge. Yang celaka itu kucingnya, bukan orangnya. Tapi karena dibalik pengertiannya, dianggap dirinya kalau nabrak kucing celaka. Maka begitu nabrak kucing diurusi, Pak Bu. Diurusi. Kucingnya sopo iki? Lek wong gak kucingnya nggak ada yang orang ndak ada yang punya kucing itu, mencari kucing liar. Dia sempat memberikan kain kafan, Bu. Dikafani, dikubur. Kok iso nabrak kucing so mandek golek kafan, nabrak wong Melayu loh. Ada nggih? Nabrak wong Melayu jenenge tabrak lari. Nabrak kucing leren golek kafan. Ini kan terbalik, Pak Bu. Begitulah cara membalik otak manusia. Para setan-setan atau terdiri dari jin itu. Akhirnya terpengaruh orang. Kalau nabrak kucing menganggap dirinya celaka. Was-was saja. Setiap hari itu was-was. Aku mari nabrak kucing. Jangan-jangan kecelakaan. Ya kecelakaan Mbak Bu. Dulu jangan-jangan kecelakaan. Sudah was-was menjadi kecelakaan sungguhan. Itu karena hati mereka, karena ada hadis Bapak. Rasulullah menyatakan, Allah berfirman, Allah menyatakan, ini abdidzan, aku tergantung dari persangkaan hambaku. Bagaimana hambaku mempersangkakan?
Kalau dirinya mempersangkakan gak enak, ya jadi gak enak. Kalau mempersangkakan baik, ya baik. Tergantung dari persangkaan hambaku. Ngoten Bapak. Nah, sekarang jadi masalah kalau misalkan dia hidup di laut, kemudian lautnya terjadi mara bahaya di laut itu karena ombak atau angin yang sangat kencang. Oke. Man tad'una illa iyahu niki. Niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Sing biasa diseru niku, sing dipercaya, dianggap mempunyai kekuatan gaib yang bisa menyelamatkan dia selain Allah, lepas mereka, tidak menyeru mereka, kecuali yang diseru Allah. Ya Allah, ya Allah. Padahal setiap hari lo gak tahu muni Allah aku. Barang kena goncangan semacam itu, kan eling duit akeh, ATM-e akeh, anake bojone no omah dalam keadaan sehat walafiat. Dia masih kuat bekerja, mempunyai jabatan. Lulek dalam keadaan terguncang di laut, jange mati tenggelam. Bingung Pak Bu, sulit untuk bisa meninggalkan. Balik nang Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal bedinane gak tahu, ndak pernah mengatakan Allah. Ada nggih model ngoten niku? Jadi jangan seperti itu. Kita diingatkan oleh Allah, jangan seperti itu. Kamu mengingat Allah, wis ditutup. Jangan. Ojo ngenteni ditutup oleh Allah. Sebelumnya mengingat pada Allah. Allah tetap memberikan karena Allah itu maha penyayang terhadap kamu. Rohimah, innahu kana bikum rohimah. Tidak ada yang diseru kecuali hanya Allah. Nah, mulai wis nyeru Allah, ya Allah, ya Allah, mohon diselamatkan. Nah, sekarang dikai masalah kali Allah. Masalahnya selesai. Falamma najjakum ilal bari a'radtum niki. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, metu tuh kok lautan balik nang daratan, selamat dah, selamat, dia bisa pulang. Apa yang terjadi? Ayat ini menyatakan a'radtum, kamu berpaling kepada Allah lagi. Yang ngono iku pontongane menungso. Mulai wayahe susah, waduh. Ngerepo bahasa kita nih, ngerepo nang Allah. Barang wayahe selamat, lupa Allah lagi. Allah dilupakan. Ngoten ndak, Bu? Itulah manusia. Makanya Allah mengkabarkan kepada kita, manusia itu pada umumnya, ada yang tidak begitu, yang ngaji-ngaji, yang memahami Quran, tidak begitu. Karena itu pada umumnya ngeten, wa kanal insanu kafura. Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih, itu jenenge kafura. Manusia itu selalu tidak berterima kasih. Selalu ini berarti no. Ya terus nih. Bahasa Inggrisnya always. Manusia niku always, selalu, kafuro. Ngoten apa? Di lautan itu kalau kita tetap mati, Bapak Ustaz. Ngoten. Inilah watak manusia. Kalau diberi susah kembali kepada Allah, tapi lek dikai selamat balik tidak bersyukur.
Di ayat 68, di 67 Allah menyatakan afa amintum ayak sifabikum janibal bari au yursila alaikum khasibah summa la tajidu lakum wakilah. Nih, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan? Ojo merasa aman dari hukuman Allah kalau kamu berbuat syirik. Ojo merasa aman. Terus ya Allah ngeten, yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu. Allah bisa daratan dijungkir balikno ini bersama wonge. Ojo merasa aman kamu. Kalau kamu berbuat syirik, ojo merasa aman. Ngoten bahasane. Atau yang kedua, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil. Bisa saja dialihkan oleh Allah, tidak dijungkirkan, atau dijungkir balikkan, ditambah angin keras, batu-batu naik, runtuh pada orang itu. Ya gak selamat tak, Bu. Kemudian Allah menyatakan katanya, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Pelindung kemana? Tidak ada yang bisa dimintai perlindungan. Kalau Allah sudah berbuat begitu. Kenapa Allah berbuat begitu? Karena manusia menyembah selain Allah. A'rad, berbalik kepada Allah, selain Allah. Wis dikai urip enak, berbalik kepada selain Allah, disembah sebagai Tuhan. Maka Allah bisa mengancam pada kita, diancam oleh kata jungkir balik nongon, tak kayak angin keras. Sopo sing nulung awakmu? Bahasa kita seperti itu, Bapak. Maka di ayat 69 Allah juga memberitahukan pada kita, amintum ayyu'ida kumfi tarotan ukhra fayursila alaikum qasifa minarrih fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Nih, atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi? Lek gomang teko laut bicaranya, saiki diselamatkan dari mara bahaya laut, kamu ke darat. Kamu tetap berbuat syirik misalkan, ojo merasa aman kamu di darat. Lek kata lebokno nang jero laut, bisa tak jungkir malikno darate. Bisa tak kayak angin yang bawa batu keras. Atau kamu tak balik nang laut mana? Apa kamu merasa aman? Ngoten, Bapak. Ini ancaman, Bapak. Apa kamu merasa aman? Aku tak balik nang laut mana? Kemudian lalu dia meniupkan atas kamu angin tauban. Saya kita balik nang laut, kon selamat ngene darat. Wis tak kayak selamat, kok tak balik nang laut. Nok laut tak kayak angin topan kon laut. Gak ada yang bisa selamat, Bapak. Allah menyatakan, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiran. Sini, Bapak. Jadi kita ini jangan merasa aman di mana-mana, jangan merasa aman. Karena itu kita banyak istighfar kepada Allah. Ya paling tidak muni astagfirullahaladzim. Awake dhewe sedina ping pira jan? Wis ngitung. Apa ping 3 tok? Nggih. Istighfar. Rasulullah Bu sudah diampuni dosanya, pasti masuk surga, disayang oleh Allah. Istighfar lho Pak Bu, dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. 100 kali, akeh lho 100 kali. Nggih. Lah,
Ono sing jenenge Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmati alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siji. Jumlahnya pinten? Lebih dari 100. Akeh, Pak Bu. Itu sudah diampuni oleh Allah. Masih begitu, apalagi kita, Pak Bu. Diampuni belum tentu, masuk surga juga belum tentu. Bagaimana istighfar pada Allah? Ojo merasa aman kalau kamu berbuat syirik. Ngoten, Pak Bu. Maka Bapak Ibu sekalian, di beberapa pendapat itu menyatakan ini. Abu Hasan di Ibnu Abi Hatim itu menyatakan dari Abu Hasan sehubungan dengan ayat niki wau, katakanlah dia berkuasa untuk mengirimkan adab kepada kalian dari atas, dari bawah. Itu artinya ngeten, bahwa hal ini ditujukan kepada orang musyrik. Ngoten. Jadi ancaman itu ditujukan pada orang musyrik. Banyak hadis yang menyatakan seperti itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, seandainya seseorang minta perlindungan kepada Allah dari hal ini, niscaya dia akan melindunginya. Diberi oleh Allah kalau minta perlindungan, sebagaimana di hadis ini Allah menyatakan wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhum. Awal hadis ini diawali gini, ana intadzonni abdi bi. Kalau diterjemahkan katakan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika mengingat aku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka wong zikir pada Allah, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dilindungi oleh Allah dari apa yang kita lakukan. Kalau itu ada salah, mudah-mudahan segera ditunjukkan oleh Allah benarnya, dan kalau itu salah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan sehingga kita berjalan di bumi ini diberi kesempatan agar nanti menghadap Allah berakhir dengan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kalian pada kali ini. Mudah-mudahan semuanya ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan di ayat 65. Tapi ada enggak pertanyaan di sini? Ya, monggo, nggih. ada satu pertanyaan. Monggo. Tadi Ustaz sudah menyinggung bagaimana orang itu bisa mengerti Al-Quran atau memahami Al-Quran kalau kita tidak belajar. Nah, kita semua hadir ini juga pengennya seperti itu. Nggih. Tapi di satu sisi ada orang mengatakan Al-Quran ini tidak perlu dikaji karena Al-Quran Enggak perlu? Al-Quran itu tidak bisa dikaji. Nah, nggih. Karena Al-Quran diturunkan itu hanya untuk baca ini berdasarkan surat 96 yang 1. Itu yang pertanyaan saya, apa iya seperti itu? Yang pertama. Lalu yang kedua, mohon pengertian tentang surah Al-An'am 106. Penjelasannya seperti apa? Nggih. Di surat 96, surat Al-Alaq ini, Pak Bu. Itu disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan kamu.
Memang Quran dari kata qoro'a. Quran itu artinya bacaan. Tetapi Quran itu kalau hanya dibaca, tidak difahami, tidak akan menjadi hatinya orang itu terpimpin. Sebab Quran itu skenario hidup. Ya, membaca Quran itu berpahala. Baca Quran itu berpahala. Tetapi ketika dia tidak memahami Al-Quran, dia kosong hidupnya. Tidak bisa berbuat baik karena dia tidak memahami. Padahal di surat 76 nih, surat Insan itu disebutkan oleh Allah di ayat 29. Itu sebutkan begini. Inna hadihi tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat ini, ya Quran maksudnya, sesungguhnya ayat-ayat ini suatu peringatan. Peringatan untuk kita. Nah, peringatan itu siapa yang ambil sebuah peringatan itu? Ayat ini menyatakan faman sya'a takhoda ila rabbihi sabilah. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, nek awake kepingin oleh api, takhoda ila rabbihi sabilah, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Jalan kepada Tuhannya itu ya melalui Quran itu. Jadi kalau ada orang pendapat Quran itu hanya dibaca saja, monggo dibaca iya, tetapi tidak akan mempengaruhi jiwa kita, Bapak Ibu. Sedangkan Allah menuntut kita ini supaya bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kalau dia tidak memahami Al-Quran? Tidak bisa mereka bersyukur. Baru orang itu bersyukur itu paham dengan Quran. Akhirnya, ya Allah, begitu setelah Quran diungkapnya, kayak ini wow, saya ungkap seret. Ya Allah, berarti saya hidup ini dengan rohimnya panjenengan, dengan kasih sayang panjenengan. Ya Allah, bersyukur akhirnya Pak Bu. Nah, Allah menata kuwi caramu bersyukur ngene. Nek duwe harta cara bersyukurnya begini, nek dikai sehat cara bersyukurnya begini. Kalau kamu diberi ini duwe status sosialnya baik, cara bersyukurnya seperti ini. Mumpun diatur kali Allah cara bersyukurnya, tapi memahami dulu. Kalau tidak dipahami, tidak bisa. Hanya kalau semakin mengkaji Al-Quran itu kan banyak label yang kita dapat. Dikatakan orang radikal lah, orang sesat lah. Nah, itulah orang kebodohan manusia, Pak Bu. Ketika tidak mempelajari Quran, ketika orang mempelajari Quran disebut itu radikal itu golongan A, itu golongan B. Nah, itu kebodohannya. Padahal Quran itu harus dipahami kan, bukan dibaca saja. Panjenengan saged Pak, saged berpengaruh jiwanya kalau hanya baca. Kalau kayak contoh ya, niki lho. Satu ayat saja. Di surat Maun, Bapak. Surat Maun itu surat 107. Coba ya, saya baca ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Lek diwaca tok ujungnya ngeten. Shadaqallahul adzim ngoten. Ujungnya ditakoni, apa sing kok waca, Bang? Karo karepe. Tapi saiki lek ditelok ngene. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahu enggak? Wong mendustakan agama, dia beragama tapi mendustakan. Ruah enggak? Dituduh kali Allah. Wong sing mendustakan agama itu ialah satu kriterianya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi walaupun dia sudah berhaji 5 kali 7 kali ya Bu, ke Mekah, tapi dia menghardik anak yatim.
dusta kamu beragama. Ngoten lho, Bapak. Sehingga paham, wah saya kalau terhadap anak yatim tidak perhatian, berarti saya ini berdusta beragama. Nomor loro kriterianya, wala yakuntu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan, ngajak uang, ayo kita urunan, ayo kita bantu saudara kita ini. Tidak ada begitu, dusta beragama. Ketoknya beragama tapi dusta di hadapan Allah. Ngoten lho, Bapak. Kese, wong iso muni ngene iki sebab napa? Memahami kan. Kalau ndak memahami bisa ndak? Ndak bisa, ya ujungnya nih kok sadaqallahul adzim ditutup undur dahi. Ngerti sa? Nggih. Pun nggih. Napa? Tasbih. 6 ayat 106. Oh, ayat 106 di surat 6 niki wae. Niki. Di surat 6 di ayat 106 itu disebutkan ngeten Pak Bu. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu itu Quran. Suruh ikuti isinya, Pak Bu. Ikuti isinya. Nah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang musyrik. Artinya ngeten. Quran itu diturunkan isinya suruh ngikuti. Loh, apa isinya Quran? Banyak, Pak Bu. Pri hidup kita ini, Pak Bu. Lo kayak contoh ya, situ aja. Lo kayak contoh, suruh ngikuti ini gitu. Contoh ya di surat 24. Ini kayak contoh. Di ayat 27. Nah, niki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu. Kata tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kamu minta izin atau bersalam dulu kepada ahli rumah itu. Ini Quran. Suruh ngikuti. Jadi lek kate mlebu nang omahe wong, duduk omahe dhewe, Pak Bu. Mbono omahe anake dhewe, mbono omahe maratuane, mbono omahe wong tuane dhewe. Lho, Pak Bu. Mbono omahe bulike, mbono omahe tanggane, mbono omahe kancane, masih niki pintunya buka, jangan masuk. Kon ngikuti nih, jangan masuk. Kamu harus minta izin dulu atau memberikan salam dan memberi salam. Sekarang masalah di ayat 28. Fa'ilam tajidu fiha akada. Kalau di dalam rumah itu tidak ada orang, sudah salam, sudah minta izin, tidak ada salam. Fala tadkhuluha. Jangan kamu masuk. Mengikuti. Sampai kapan? Hatta yudhana lakum. Sampai kamu diberi izin untuk masuk. Kalau wangi, kamu sudah totok-totok, kamu sudah salam, tapi kalau wangi jangan masuk. Nah, sehingga sampai diberi izin. Nah sekarang tidak diberi izin malah. Ayatnya muni ngene, wa inki lalakum murji'u. Ada orang keluar, tetapi tidak bisa menerima kamu. Dikatakan oleh orang yang dalam rumah itu, wah mohon maaf ya, panjenengan sekarang silahkan pulang, kembali lagi aja, besok aja ke sini. Ini wa inki lalakum, jika dikatakan kepadamu irji'u, kembalilah kamu, pulang, besok aja ke sini. Farji'u, maka kembalilah. Ngeten iki jenenge mengikuti, Pak Bu. Ikuti apa yang diturunkan kepadamu Quran itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia Allah. Ikuti seperti di surat 6 ayat 106 tadi.
Nah, suruh ikutin itu isinya ini termasuk salah satu cara masuk rumah orang. Suruh ngikuti. Nyusoni anak lho aku, nyusoni anak. Itu diatur dari Quran. 2 tahun, fi amain 2 tahun. Tapi ono ayat sing ngatani 2 tahun ponjol 6 bulan. Berarti berapa? 2 tahun setengah. Nyusoni anak, ndak boleh 1 tahun setengah langsung anak itu disape tanpa memberitahu suaminya, ndak boleh. Itu diatur, ngoten iku disuruh mengikuti yang diturunkan oleh Allah dari Quran itu. Itulah salah satu diantaranya yang disampaikan oleh Allah di surat 6 ayat 106. Paham ya? Yang itulah yang saya bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.